Azab akan segera dimulai. Ini begini nih cara Bapak Prabowo Subianto ini membungkam, ya, mempermalukan para pembenci Bapak Jokowi. Jelas ini Egy Sujana CS gak bisa tidur. Kenapa kok, apa urusannya ijazah palsu sama KPK? Ini kalau orang blon ya nggak ngerti. Jokowi bisa jadi presiden, dilalahnya ijazah. Dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi kami memperkokoh aspirasi rakyat yang sama dengan pandangannya OCCRP. Jadi bahasa tema kita tangkap dan adili Jokowi. Ada semacam gaya Pak Jokowi perlahan mulai melekat ya. Jadi ini kita lihat Pak Prabowo era baru lah ya, dengan gaya yang beda. Ya, di survei semua Jokowi adalah terkorup, presiden terkorup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini ya di channel Sudut Pandang. Nah, kali ini saya di sini akan membagikan sedikit informasi nih loh mengenai gerombolan Egy Sujana CS yang tak ada henti-hentinya menyerang Bapak Jokowi. Dan ini cara Bapak Prabowo Subianto permalukan gerombolan tersebut. Waduh. Yuk kita tonton saja videonya. Kenapa kok, apa urusannya ijazah palsu sama KPK? Ini kalau orang blon ya nggak ngerti. Jokowi bisa jadi presiden, dilalahnya ijazah. Tanpa ijazah nggak bisa. Karena itu syarat. Pasal 169 huruf R Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Berarti ijazah itu menentukan dia bisa jadi presiden. Nah, jadi presiden dia ugal-ugalan. Dia betul-betul menciptakan hutang hampir 20.000 triliun. 8.000 triliun pemerintah sendiri, kemudian selebihnya itu BUMN dan swasta. Ini yang ngomong ahli ekonomi Antoni yang saya tahu, Budiawan ya. Dan siapa lagi? Rizal Ramli juga pernah ngomong. Faisal Basri sampai mati Faisal Basri itu. Semoga mati syahid. Saudaraku Faisal Basri. Karena dia kader saya juga di HMI dulu. Dia di UI. HMI yang waktu instrukturnya gue, dia murid. Kan gue sombong. Ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita berharap pemerintahan Prabowo berlaku objektif, tidak berpihak, walaupun dia pernah dibantu oleh Jokowi. Objektif itu tidak boleh berpihak kecuali kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Inilah teori saya. Profesor saya pidatonya ini tentang teori Asjubedil, teori yang saya formulasikan sendiri. Karena banyak yang menjadi pertanyaan, profesor teorinya mana? Si fulan profesor, dia punya teori apa? Tekum, sekian tahun ngajar, buku-buku, teorinya dia nggak pernah buat. Sementara Archimedes, Thomas Alva Edison, James Wood, Isaac Newton, nggak ada profesornya, tapi dia punya teori. Gitu. Bentar toh. Ini apa hubungannya ini ijazah dengan KPK tadi loh? Kok nggak dijawab, ini justru malah lari kemana-mana ini. Gimana toh ini? Ya ini loh Egy Sujana yang masih mempermasalahkan ijazahnya Bapak Jokowi. Ada. Orang tua mah emang susah banget ya ini dikasih tahu ya. Bawaannya ini bener mulu ini orang ini. Kok masih saja mempermasalahkan ijazahnya Bapak Jokowi toh ini? Kenapa toh ini? Aduh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK. Dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas. Dan sekarang Humasnya ada. Dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Bentar Bang ini Pak, bentar lagi ya. Ini yang dimaksud rakyat yang mana ini ya? Maksud Bapak ini loh rakyat yang mana? Ya kalau menyerang Bapak Jokowi jangan bawa-bawa rakyat nih. Nama rakyat jangan dibawa-bawa. Ya masalah OCCRP lagi. Kok masih saja mempermasalahkan itu sih? Padahal OCCRP juga sudah klarifikasi loh. Kalau tidak ada satu bukti pun kalau Bapak Jokowi ini melakukan korupsi. Tapi ini kenapa masalah OCCRP masih dipermasalahkan ini? Ada apa sih sebenarnya ini? Ya memang bebas sih kalau kalian ini mau melaporkan Bapak Jokowi ke pihak berwajib. Tapi jangan bawa-bawa nama rakyat ya. Jangan bawa-bawa nama rakyat. Ya bawa nama gerombolan-gerombolan kalian saja lah. Aduh. Kami semua sekarang sedang berada di depan gedung KPK dalam rangka menyampaikan aspirasi tentang perlunya KPK melakukan langkah-langkah yang aktif, langkah-langkah yang nyata dalam rangka memproses dugaan korupsi, mega korupsinya Jokowi. Apa yang disinyalir atau dirilis oleh Organized Crime Corruption Reporting Project ya yang berkedudukan di Den Amsterdam itu bahwa Jokowi yang masuk dalam finalis tokoh terkorup tahun 2024 itu harus direspon oleh KPK. Jadi kami memperkokoh aspirasi rakyat yang sama dengan pandangannya OCCRP. Jadi bahasa tema kita tangkap dan adili Jokowi. Karena sumber segala masalah di negeri ini adalah Jokowi. 10 tahun pemerintah itu bukan menyenangkan, bukan membahagiakan, bukan menggembirakan rakyat, bukan mensejahterakan, tapi justru merusak, memiskinkan, bahkan merampok sumber daya alam yang ada. Bahkan kedaulatan negara pun telah dijual ke orang yang seharusnya dia tidak berada di ruang ini. Jadi KPK harus segera melangkah. Artinya Jokowi ini sudah banyak dosanya dan banyak datanya, banyak buktinya soal korupsinya itu. Tinggal sekarang kemauan politik, kemauan hukum dari para penegak hukum, khususnya KPK. Jika KPK bergerak, maka insya Allah rakyat akan
akan berada di belakangnya. Tapi kalau KPK tidak bergerak, rakyat ada berada di depan KPK. Artinya KPK mungkin menjadi tidak berguna dan KPK harus dibubarkan kalau KPK tidak melakukan upaya untuk menangkap, memproses, mengadili Joko Widodo sebagai sumber penyakit di negeri ini. 10 tahun memerintah merusak segalanya, bukan memberi maslahat dan manfaat. Oleh karena itu, kami semua hadir di sini dalam rangka menyampaikan aspirasi yang mudah-mudahan didengar oleh KPK, dan KPK harus berbeda dengan kemarin. KPK sekarang harus mau melangkahkan kaki untuk menangkap, mengadili Joko Widodo. Aduh, ini loh. M. Rizal Fadilah, Jokowi sumber penyakit di negeri ini. Bapak Prabowo punya nyali apa tidak? Ya, KPK segera tangkap dan adili Jokowi. Waduh. Ini juga salah satu ya gerombolannya Egy Sujana tadi loh. Barisan sepuh-sepuh yang masih sakit hati nih dengan Bapak Jokowi. Ya emang ya umur segini ya segitu tadi ya. Ya lagi lucu-lucunya lah. Tak heran sih kayak jadi anak kecil lagi nih. Waduh. Ini loh. Memang ya kalau sudah sakit hati dengan Bapak Jokowi, memang ya seperti itulah jadinya. Nerocos kemana-mana ini ngomongnya ini. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Prabowo banyak berubah ya. Jadi sedikit banyak saya melihat ada semacam gaya Pak Jokowi perlahan mulai melekat ya. Jadi ini kita lihat Pak Prabowo era baru lah ya, dengan gaya yang beda semacam The itu. New Prabowo. The New Prabowo. Jadi ketika merespon semacam pujian, semacam apresiasi, beliau tidak merespon langsung tapi malah fokus ke hal-hal yang belum dia selesaikan, dan menurut saya itu ya bagus ya. Walaupun memang di saat yang sama kita akan melihat bahwa orang seperti beliau ataupun presiden yang lain pasti akan memperhatikan betul hasil survei itu. Karena itu sebagai salah satu indikator penting bagaimana publik merespon hasil kerjanya kan Bang. Betul. Jadi kalau misalkan respon beliau seperti itu saya kira bagus, positif, sehingga para menterinya tidak keenakan Bang, tidak terlena dengan hasil positif tadi, malah kalau bisa lebih bagus lagi. Kalau sudah dapat B+ dari Kompas, kalau bisa next 6 bulan kemudian dapat A atau bahkan A+ tadi yang kita bahas. Jadi ini penting karena Pak Prabowo saya lihat tidak mau juga anak buahnya terlena, dan mindset military way itu saya kira hari ini memang sangat kuat melekat, dan setiap ada semacam pelanggaran kemudian kesalahan para pembantunya, Pak Prabowo bahkan pembantunya, kita ambil contoh Mas Teddy gitu ya, Mayor Teddy itu langsung memperingatkan agar menterinya berbuat sesuatu supaya bisa meredam gejolak publik di bawah. Pertama, saya berharap Pak Prabowo itu juga punya survei di internal Mas. Survei di internal. Jadi kalau dulu di istana atau di Gerindra maksudnya? Di istana. Jadi kalau di zaman Pak SBY itu ada UKP 4. Oh, KP 4. Kalau zaman Pak Jokowi ada KSP. Nah, jadi itu semacam survei semacam Litbang Kompas lah, yang mengevaluasi seluruh menteri, wakil menteri, kepala badan wakilnya dan seterusnya bagaimana kinerjanya. Dan itu dirilis ke publik. Menurut saya itu sebuah gebrakan luar biasa kalau Pak Prabowo fair dengan kinerja para pembantunya. Ini loh tim saya. Nah, selama ini survei itu hanya ada di internal kabinet ataupun istana ya. Disampaikan satu persatu. Karena biar jelas ketika Pak Prabowo mengambil keputusan misalkan reshuffle atau ada keputusan-keputusan lain termasuk soal kebijakan yang ditempuh oleh menteri terkait semacam itu. Jadi kalau survei itu dipublish sebagaimana Litbang Kompas itu kan menarik Mas. Ya seperti diketahui lah ini gaya Bapak Jokowi ini kayak sudah melekat ini di diri Bapak Prabowo Subianto. Ya Bapak Prabowo ini di era baru lah ini. Ya dengan gaya yang berbeda lah pastinya.
Waduh, ini ya yang kalian benci, yang kalian hina, yang kalian caci. Ini loh, gimana ya, kepribadiannya malah ditiru oleh Bapak Prabowo Subianto. Waduh. Ini yang panas pasti semakin kepanasan ini jadinya ya kalau sudah begini nih. Waduh. Mau apa lagi kalian ini? Waduh. Jokowi adalah terkorup, presiden terkorup. Jelas kok. Saya bisa membuktikan itu. Jangan dikira korupsi itu karena dari materi. Jadi apakah KPK harus memproses ini, Pak? Kok dia jadi sering diganggu-ganggu sama media lah, saya lihat di depan rumahnya. Padahal dia kan pengen liburan, pengen menikmati pensiun, pengen sama-sama cucu. Gimana tuh, Pak? Kenapa sih media ini ganggu-ganggu terus? Ya karena persoalannya kan memang Jokowi sendiri yang bikin masalah. Lah, Masalah apa ini, Pak? Masalah apa ini, Pak? Masalah apa? Bapak Jokowi buat masalah apa? Ini ngelindur ini orang ini asli ya. korup di dunia. Oh, itu. Oh, CCRP. CCRP itu. Organized Crime and Corruption. Betul. Nah, memang itu kan katanya organisasi wartawan yang Iya. di luar negeri. Dan mereka katanya kan mengambil responden. Itu mereka memberikan kuesioner dan diisi oleh masyarakat biasa. Iya. Jadi saya rasa sih itu nggak ada masalah. Jadi itu kan bukan badan hukum, bukan penegak hukum, bukan polisi, bukan Interpol atau bukan apa. Jadi ngapain Pak Jokowi bingung soal itu? Ngapain dia risau? Jelas dong, semuanya orang kalau mengatakan kamu adalah maling, kamu pencuri, kan dia risau dong. Oh iya. Sementara yang mengatakan survei itu ada organisasi, bukan wartawan, bukan organisasi loh. Dia semacam dia tim survei. Betul. Ya, dia survei semua. Jokowi adalah terkorup, presiden terkorup. Enggak, nomor satunya sih Nomor Bashar satu. al-Assad. Asad ya, nomor 2 masuk final lah, final. Nomor 2 masuk final terkorup. gitu, Pak ya. Masuk final. Iya. Nah, kenapa kira-kira Pak Jokowi ini yang dipikirin oleh netizen, makanya dipilih gitu loh, Pak? Kok netizen? Saya sendiri mengatakan ya, terus terang ya. Pak Jokowi mengatakan mana buktinya? Mana buktinya? Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Jelas kok. Saya bisa membuktikan itu. Jangan dikira korupsi itu karena dari materi. Ya, rekeningnya mana dong, Pak? Buktikan dong. Itu bukan itu diminta korupsinya itu. Korupsinya itu seperti begini. Saya mengkorupsi waktu. Jam pulang kantor jam 5. Ternyata saya jam 3 udah pulang. Korupsi waktu. Itu korupsi waktu. Untuk pacaran kali gitu ya. Untuk korupsi waktu ya. Iya, betul. Kedua, ini masalah konstitusi loh. Institusi itu dikorupsikan. Apa yang dikorupsi? Putusan MK itu jelas banget. Karena memang putusan MK yang dulu ada pamannya ya. Ada pamannya itu Ada terkorup, itu ipar lah. korupsi di bidang pemerintahan itu. Jadi jangan Pak Jokowi cuma bilang mana buktinya, itu buktinya. Jadi apakah KPK harus memproses ini, Pak? Bagaimana mau KPK mau terlibat? Kita masyarakat udah tahu KPK sampai di mana sekarang, udah percaturan hukum sekarang udah. Yang penting kita masyarakat tahu bahwa Jokowi itu telah dicatat finalis terkorup di dunia, udah itu dulu lah. Aduh, ini memang lindur orang satu ini tadi ya. Eling umur toh Bapak, eling umur ya. Mulutmu ini harimau mulu. Aduh, kelihatan benci banget ini kepada Bapak Jokowi. Orang satu ini tadi ya. Jelas dengan cara bicaranya sudah jelas kalau beliau ini tadi ya benci kepada Bapak Jokowi. Ya Pak, kalau misalnya Bapak punya bukti ya tentang kejahatan Bapak Jokowi, ya langsung dibuktikan saja, langsung dilaporkan saja ya, nggak apa-apa loh. Ya biar diproses. Ya jangan cuma keluar-keluar di podcast seperti itu tadi loh ya. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba? Yuk tulis jadinya. Ya kita lanjutkan sajalah video berikutnya. Pertanyaan yang sangat sederhana adalah begini.
apa pentingnya bagi Prabowo bertemu dengan Nah, Megawati? ini saya juga penasaran ini. Dan apa pentingnya bagi PDIP pertemuan antara Megawati dengan Prabowo? Kalau kita tinjau dari segi Prabowo, itu tak ada sama sekali kepentingannya bertemu dengan Megawati dari segi politik. Tak ada sama sekali. Ya, Kalau pada waktu awal terpilihnya Prabowo, memang Prabowo membutuhkan partai yang banyak di parlemen. Tapi sekarang Prabowo telah berhasil mendapatkan 85% dukungan DPR. Tak perlu lagi partai yang lain selain daripada yang ada sekarang. Malahan yang sekarang ada di Koalisi Indonesia Maju itu pun sudah terlalu banyak bagi Prabowo. Dia hanya memerlukan sekitar 60% kekuatan parlemen untuk melanjutkan pemerintahan, untuk membuat pemerintahannya kuat. Sekarang ada 85%. Mungkin sebagian kalau mau mundur dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo pun dengan senang hati mengatakan silakan saja. Namun kenapa dinarasikan sekarang ini Megawati katanya mau menjadi mitra partner dari pemerintahan? ya itu menjadi tanda Kita tanya sebagai besar. insan yang berpolitik juga, manusia yang dipolitikkan juga, harus cerdas melihat hal ini. Bagi Prabowo tak ada urusannya sama sekali. Mau bergabung, mau oposisi PDIP pada saat ini tak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah bagi PDIP. Begitu Hasto ditersangkakan, perlindungan diperlukan dari Prabowo. Perlindungan dari apa? Dari diuyek-uyek oleh Jokowi. Kan itu yang dikatakannya. Katanya Hasto ditersangkakan ini adalah perintah dari Jokowi. Bahkan bisa-bisa menyerempet kepada Megawati. Aduh. Effendi Simbolon pun mengatakan sebaiknya Sekjen dan Ketua Umum PDIP mengundurkan diri. Effendi Simbolon, barisan kader-kader yang dipecat oleh PDIP bersama Jokowi, Gibran, dan Bobi, mengatakan dengan lantam sebaiknya mereka mundur menjadi ketua umum, biar yang lain lagi regenerasi lagi, biar ada perbaikan hubungan antara Jokowi dengan PDIP, antara Prabowo dengan PDIP, antara Prabowo dengan semuanya. Kira-kira begitulah. Aduh, emang ya ini menjadi tanda tanya besar. Ini tujuannya Bu Megawati bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto ini apa ya ini? Ya, kalau kalian ada yang tahu ya cobalah ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Komen sebanyak-banyaknya nggak apa-apa ini. Waduh. Dan itu tadi ya sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.